Ketemu nih Frank Brian. Brain. Bukan Brian, Brain. Brian. Brian. Gue pikir siapa Brian anjir. Kata Brain. Nah, gini guys. Legit guys. Jadi kalau ada beda gini, tandanya udah main jauh nih. Jangan lupa aku anak biskuit kalau pakai rem. Iya. Brake making you dead. Anjay. Fixed gear tuh sepeda sederhana tapi dengan kemampuan tingkat dewa. Wush. Ngejaga mood sepeda dan ngejaga mood juga. Jadi sama ngejaga omongan lu yang lu anak goes tapi lu nggak pernah goes ya. Ngapain? Jadi mau sampai kapan nih sepedaan bang? Sampai malaikat mau jemput gua kali lah. Kelas king. Iya, itu aja. Ada lagi nih kegoblokan gue yang seumur hidup dan sampai sekarang belum hilang. Apaan tuh? Gue beli prehab pada saat itu. Yang gue beli prehab tuh prehab fiksi Novatek pertama kali. Oh ya, punya fiksi ya Novatek. Gua kira itu prehab tuh bakalan masuk nih ke MTB. Nggak taunya enggak. Kegedean. Asnya nggak nyampe. Nggak nyampe. Kan goblok gua tuh kan. Gua pikir nih prehab buat apaan ya gitu kan. Gua nggak pada saat itu gua nggak tahu sepeda fiksi gitu kan. Nih prehab buat apaan gitu kan. Udah gua beli tuh prehabnya. Pas gua searching di di googling sama di YouTube ternyata itu prehabnya fiksi. Terpaksa lah gue beli frame fiksi pada saat itu ya kan. Frame fiksi pertama kali gue tuh ini Brian Koenig gitu. Pas gue beli frame-nya, pasangin, bisa, ternyata itu emang buat single speed gitu. Jadi ya kegoblokan gue itulah yang sampai sekarang gue jadi suka sama fiksi gitu. Tapi sebelum itu nih bang, coba dong perkenalkan nama abang dulu. Kita ngobrol panjang betul sudah ini, tapi abang nggak kasih tahu nama gitu loh. Ya, nama gue Jack ya, anak sepeda. Di sini manggil gue Si Hantu Aspal ya kan. Si Hantu Aspal. Oke. Kenapa dijulukin si Hantu Aspal bang? Karena gue sering ngaspal aja kali lah. Ngaspal aja sepedaan ya? Iya siang-siang nggak apa-apa, anak sepeda juga sering ketemu. Nggak kenal waktu juga? Nggak kenal waktu juga gitu kan. Mungkin yang kenal gue nih orang-orang yang MTB, anak-anak road bike gitu aja sih. Nah, emang awalnya dari mereka juga gitu kan, emang bukan dari fiksi gitu. Berkelompok sama teman-teman juga ya? Udah lama sepedaan bang? Udah lama? Dari 2012 itu lah. 12 sampai hari ini. Sempat nge-break paling setahun 2 tahun gitu kan. Kenapa kemarin nge-break? Yang mana? Nge-break kan tadi. Oh, nge-break. Kok yang mana? Baru dia bilang nge-break. Kok yang mana gitu. Mana gue tahu. Ya gimana. Enggak ada sih, cuman ini aja. Gue nyari inspirasi lagi gitu kan. Gua pada saat itu lagi pas nge-break tuh dari MTB single speed yang gravel. Gue pengen ngerakit fiksi touring pada saat itu tuh. Fiksi touring, fixed gear juga tapi. Fiksi juga. Tapi buat touring. Dapat tuh. Ini United Evolution. Oh iya tahu. Kan dia ada cantolan buat rem. Buat rak touring di sampingnya tuh. Di sampingnya. Belakang. Ada cat eye-nya buat touring, buat rak belakang gitu. Itu berarti bisa buat touring tuh sepeda gitu kan. Oh gitu ya cara ngendalinnya ya? Udah pas gua lihat harganya udah oke, udah deal-dealan sama yang punyanya. Pas besok yang mau dibayar, gua nyari lagi nih. Nyari lagi. Ketemu nih Frank Brian. Yang sekarang gue pakai ini gitu kan. Brain. Bukan Brian. Brain. Brian. Gue pikir siapa Brian anjir. Kata Brain. Ketawa aja enggak apa-apa, Bang. Brian nama orang ya? Iya, Brian nama orang. Kalau Brain ya otak kan. Aduh. Terus. Brain.
Pas gua lihat ini fiksi kok aneh gitu, belakangnya gede gitu, udah gitu dia di situ keterangannya bisa ini bisa kategorinya anatominya frame-nya frame CMX, jadi buat ngetrik gitu kan. Dilihat dari forknya juga kayak fork BMX gitu. Iya, tebel gitu ya. Langsung aja deal-dealan yang Evolution nggak jadi. Nggak jadi. Itu dapat di mana itu? Di Tokopedia. Tapi nge-search-nya di Tokopedia. Di Tokopedia ya. Jadi itu second baru ya. Jadi datang ya gua rakit gitu kan. Pas udah gua rakit jadi gitu kan, udah dipakai buat jalan-jalan di aspal. Lalu gitu gua coba belusukan. Nyoba belusukan, kira-kira gua bisa. Udah gua calling lagi ke teman gua yang di PCC gitu kan. Masih ngumpul kan anak, masih gitu ya. Ikut lagi ke PCC gitu kan. Sampai hari ini. Dari 2012 ikut di PCC? Enggak, dari ikut PCC mah 2000 berapa lah? 2018. Kan PCC itu dari 2016. Dari 2016. PCC berdirinya kalau nggak salah gitu kan. Apa 2017 gitu. 2017-an lah. Abang lama juga di PCC berarti ya? Dari 2018-an. 18 sampai hari ini. Sama teman-teman PCC biasanya touring kemana ya bang? Enggak touring. Enggak touring. Anak PCC paling belusukan aja. Belusukannya yang kuat ya? Belusukannya yang kuat. Yang paling ekstrim belusukan kemana? Tangkiling sama ke daerah Tumbang Manggu. Daerah mana Tumbang Manggu? Daerah Dwima. Yang seberang ya? Perusahaan kayu. Belusukan main sampai ke sana. Gowes dari sini? Enggak, loading dong. Loading ya. Kalau gowes dari sini mati. Kirain aja dari sini langsung gitu kan. Loading juga ya. Mungkin gua aja yang kuat, yang lainnya nggak tahu. Weh, kalau sepuh udah ngomong gitu. Terakhir ke mana? Play hari ya kemarin ya? Iya, Play hari. Dari Palangkaraya teman-teman. Play hari guys. Setupnya gimana ke Play hari? Aku pengen nanya pakaian yang kamu pakai deh, abang pakai deh. Biasa aja pakai jersey aja biasa. Jersey, enggak culturean gini? Enggak, biasa aja jersey. Pokoknya kalau buat touring tuh pasti pakai jersey. Kenapa jersey? Kenapa enggak pakaian culture gini? Ya gua kalau touring di bawah bendera PCC aja gitu aja. Biar ini ya kalau ada apa-apa. Gua anak PCC gitu kan. Kalau anak MTB gitu kan. Menarik POV. Aku kira itu tentang kayak kenyamanan, ternyata nggak tentang masalah bendera gitu ya. Jadi kayak nih ternyata anak komunitas kayak gitu ya bang ya. Soal biar ada komunitas di daerah lain juga bisa nyambut gitu segala macam nyambung gitu ya. Tetap menyatu ngapain, kan terserah mereka. Kemarin berangkat jam berapa bang? Sebenarnya berangkatnya mah dari Banjarbaru sih. Dari Banjarbaru, berarti dari Palangka ke Banjarbaru? Gos juga. Ya itu maksud gua dari Palangka ke Banjarbarunya itu jam berapa berangkatnya waktu itu gitu? Enggak kan, gua ke Kapuas dulu. Ya betul, ya. Ada lebaran gitu liburan, terus gua itu bentar, itu ke Kapuas naik sepeda apa enggak? Naik sepeda. Nah itu maksud gua ketika lu sampai Kapuas itu berangkatnya jam berapa? Dari sini? Dari sini jam 6 malam? 6 sore, 6 pagi. 6 pagi, sampai jam 1 lah. Jam 1 siang, terus nginep di Kapuas. Terus di Kapuas tembak lagi Banjarbaru. Di Banjarbaru stop di tempat siapa? Kakak ipar. Itu start jam berapa tuh? Itu start tuh jam pagi, kalau jam 10-an lah. Jam 10-an? Agak menuju siang gitu ya, agak terik ya. Itu dengan setup jersey-nya masih? Celana pendek juga nggak? Pasti. Mana tunjukin belangnya dulu dong. Woi, minimal tuh. Coba berdiri bang, gue berdiri dikit bang, biar nunjukin kita udah awas kena. Nah, gini guys. Legit guys. Jadi kalau ada beda gini, tandanya udah main jauh nih. Cyclist banget. Gue kagak ada bang. Kagak ada. Payah. Belum diakuin waktu itu. Oh shit. Terus jam 10 sampai di pantainya gitu. Di Banjarbaru langsung tembak pantai atau gimana? Kan dari
Kapuas kan? Iya, dari Kapuas tuh nyampe ke Banjarbaru tuh kira-kira jam 10-an. Jam 10-an. Dari jam kan berangkatnya jam 10 kata Abang dari Kapuas. Enggak, jam pagi dong. Oh, pagi juga. Oh, sampai jam 10. Sampai jam 10 di sampai jam 10. Banjarbaru, dari Banjarbaru dari situ ke sana. Sebenarnya mah ya kalau nggak sengaja sih. Pas gua masuk ke gang rumah kakak ipar gua, dia keluar kayak mobil. Mau kemana, Jak? Ke rumah. Kita mau ke pantai. Nah, nasib gua gimana? Lu ikut ke sepeda. Siap. Serius, Abang disuruh ninjak? Iya, karena mobil mereka udah penuh. Oh, udah penuh? Iya. Gua taruh di mana? Lah terus Abang sepedaan ke Playhari? Iya. Anjir, berapa jam? Ya gitu, sampai sana sore gitu lah. Sore. Gue nyampe sana, gak lama sunset ya. Tapi keluarga udah sampai duluan ya? Sampai dong. Sampai mobil. Kan ngehe kan. Itu lucu banget sih, Daripada gue di rumah kakak gue di ruang halamannya kan. Sendirian lagi kan? Nggak ada orang gitu kan? Ya udah. Nggak ngikut walaupun digowes. Gitu, oh gowes. Gua kira deket, kata mereka, deket aja, paling 40 kiloan. Oh siap. 40 kilo mah kayak tangkiling aja kan. Padahal mah aduh mampus. Ini terik juga matahari Bang. Pol ya. Kacamata hitam standby. Pasang? Belum beli. Oh belum beli, jadi nggak pakai kacamata lu? Seriusan? Anjir, mata telanjang gitu dong? Damn. Mata telanjang, bayangkan. Naik si Brian itu. Naik si Brian itu. Terus sampai sana besoknya pulang. Ya, akhirnya ya ujung-ujungnya mereka ya pas pulangnya ya naik mobil juga, di loading juga. Punya abang ya? Kasihan kali mereka ngeliat gua ya kan. Daripada mati tengah jalan ya kan. Nggak tahu anak siapa ya kan dibawa aja ke mobil gitu aja. Iya, dari Kapuas. Itu kan Kapuas ya langsung tembak Banjarbaru, langsung Playhari kan dalam 1 hari kan? Iya. Berarti dari Kapuas tuh berangkatnya jam berapa tadi? Pagi? Akhirnya ketemu di Playhari itu sore udah matahari terbenam. Iya, udah mau terbenam. Tembak dalam 1 hari itu. Bro, ini baru pendekar. Mana main? Jauh-jauh sikit lah. Aja, menyala gitu. Jadi kalau touring itu sebenarnya mah ini cek ya kan, apalah. Lu jadi edik, jadi candu. Gimana tuh? Jadi candu aja lu kalau touring tuh. Kenapa itu bisa membuat candu? Karena lu ngeliat daerah lain aja gitu. Oh, jadi kayak seru aja gitu ya. Seru aja gitu. Jadi yang bikin lu semangat lu naik lu kejauhan kayaknya dikit-dikit sini lagi. Nah gitu. Yang bikin semangat lu naik tuh pada saat di perjalanan tuh ada yang nyemangatin anak kecil. Ayo om. Gitu ya? Lagi. Semangat lagi. Meskipun kelamin kebas-kebas gitu ya. Semangat terus, tinjak terus. Iya, coba aja gitu kan lu sekali-sekali jarak jauh gitu kan. Udah lu ngerasain jarak jauh, pasti besoknya pengen jauh lagi. Pengen lebih jauh lagi? Pengen jauh lagi gitu. Kalau abang sudah sampai Playhari, target berikutnya sampai mana nih? Pengen sih Pangkalambun. Anjay. Ya mas Pangkalambun, kalau dia ada bikin story atau apapun itu, nanti akan ada dikabarin tuh dari akun Single Factor atau dari akun abang-abangan PCC. Tolong disambut ya beliau. Pangkalambun teman-teman. Iya Pangkalambun, gue maunya ke Pangkalambun sih. Ke Pangkalambun ya. Kayak 2 hari ya. Lebih kayaknya bang. Kan sini Sampit Pangkalambun. 2 hari kan. Sampit Pangkalambun 4 jam lebihan bang. 4 jam lebihan. Lebih. Sampai kampung kok aja 2 jam. Pangkalambun 2 jamnya 4 jam lebih lah. Itu kalau naik mobil ya. Iya. Nah, rata-ratanya segitu. Biasanya kalau naik sepeda 1 kali lipatnya kan? Mungkin kalau naik mobil 4 jam, kalau naik sepeda mungkin bisa 7 jam. Lebih better ya. Soalnya Kenapa pengen ke Pangkalambun? Kenapa Pangkalambun? Ya tahu mungkin paling jauh itu. Nanti hati-hati tuh bang, sampai Pangkalambun tiba-tiba tembus Lamandau bang. Lamandau, iya juga lah.
Tapi di Pangkalan Bun ada ini juga bang, ada komunitas fiksi juga. Namanya Gear Totap tuh, kita mention Gear Totap. Itu asik tuh. Oh iya. Teman-teman fix gear. Katanya Pangkalan Bun naik aja. Naik turun. Makanya di Pangkalan Bun tuh medannya cukup unik sih menurutku. Dia kayak geografi itu naik turun. Dan pertanyaanku kalau ketemu sama mereka abang nanti mungkin aku nitip rasionya rasio berapa gitu loh. Soalnya medannya lumayan naik turun, nggak yang banyak landai gitu. Gitu sih. Anjay. Rasio mah nggak mau ya. Oh, sisanya kaki ya? Iya, mantap bang, mantap. Nggak recommended untuk para pemula itu. Penting mental gitu. Betul, iya lagi. Mental. Soalnya mental tuh apalah? Itu aja yang bikin lu semangat tuh, mental lu aja. Betul itu. Mental. Pokoknya kalau pesepeda kalau udah dia main sepeda ngeliatnya ke bawah udah turun tuh orang mentalnya. Kalau orang udah ngeliatnya ke depan terus berarti gede tuh mentalnya gitu. Kalau ngeliat bawah karena silau ya nggak juga kan bisa aja begini gitu. Tapi kalau udah begini udah. Oh cuma ngeliat aspal aja gitu ya. Udah down deh. Di situ aja kita bisa ngeliatnya tuh orang naik sepeda tuh kan. Oh tapi aku sepakat sih dengan itu bang. Kadang aku juga pas naik perbukitan Tangkiling ya, yang nggak tinggi-tinggi banget. Biasanya aku metodenya untuk biar aku tidak ngerasa anjing masih jauh gitu tuh, aku ngeliat bawah aja biasa ya. Jadi ngeliat bawah jalan aja terus set, nanti sampai juga kok gitu sih kalau aku. Tapi masuk akal sih yang abang bilang tuh, mungkin kalau udah ngeliat bawah tuh kerasa lesu banget, capek gitu ya. Mental turun, kalau lu udah ngeliat ke depan terus berarti mental lu masih stabil. Coba aja lu sepedahan, lihat ke depan terus. Pasti ya, udah ngeliat ke depan, apalagi siang-siang, dari jauh tuh kebayang-kebayang kayak berapi-api gitu kan. Udah nurunin mental. Fata Morgana aja. Gitu. Pokoknya seru lah touring tuh gitu kan. Tapi sejauh ini paling jauh memang sampai Pelahari bang ya? Rantau, banyak rantau. Abang rantau? Naik sepeda juga? Sepeda yang mana? Si Brian itu? Enggak, dulu pakai MTB sih. MTB? Jadi si Pixie itu kan emang ini apa? Emang baru-baru aja sih. Baru-baru aja ya? Baru-baru banget dari tahun 2014 aja. Dari tahun angkat sedikit mic-nya boleh bang? Takut suaranya nggak nyampe. Ya, gitu. Dari tahun 2014 aja naik Pixie mah gitu kan. Itu dari awal dari kegoblokan gua yang abadi itulah. Salah beli prehab gitu. Salah beli prehab ya. Terjebak ya. Kejebak gitu. Maksudnya kan 2014 itu kan Pixie kan udah turun kan. Yang ada tuh di tahun 2010. Pixie baru Pixlay zaman itu kan, Pixie Alay gitu kan. Yang warna-warni itu. Jadi kalau menurut perhitungan tuh kalau sepeda tuh trennya per 1 dekade. Gimana tuh bang? Jelaskan dulu bangku. Ya kan dulu zaman 2010 kan Pixie naik. Pixlay ya, era Pixlay, oke. 10 tahun kemudian 2020 semua genre sepeda. Semua genre sepeda. Nanti 2030 nggak tahu sepeda apaan. Yang naik lagi ya. Naik lagi apa nggak tahu. Rasanya zaman Covid ini deh ya, sepeda lipat nggak sih? Enggak, semua genre sepeda naik. Oh di 2020 karena era Covid waktu itu ya. Covid, MTB-nya laku. Bahkan di toko sepeda sampai kewalahan tuh. Laku semua tuh sepeda. Nanganin para pembeli. Setelah Covid beres, dijual-jualin sepeda ya kan. Iya betul sih. Karena kalau waktu itu yang nggak dibatasin cuma sepeda olahraga kan, untuk acara kumpul-kumpul. Abang sempat beli juga di 2020 itu sepeda baru? Enggak. Masih pakai Brian itu? Kan gua ngerakit yang Brian itu. Brian sih. Enggak, kita panggil dia Brian aja. Itu menurutku lebih lucu gitu loh. Si Brian. Itu Brian 2000 berapa pakai Brian? Pas Covid aja itu. Oh, termasuk masih baru ya? Masih baru itu. Kan itu maksudnya ke FXC. Apaan Pixie cross country. Oh, ya gravel. Jadi bukan besi pada umumnya seperti Anda ya. Oh iya, siap. Nanti saya bikin juga untuk main ke Tangkiling. Tapi mau pakai disc brake boleh nggak bang? Pakai disc brake. Disc brake yang mana? Maksudnya kerangka gravel tapi pakai disc brake dia single speed. Bisa sih. Oh takut aja lu marahin gitu kan.
Soalnya pengen pakai disc brake kayaknya biar enak aja bukan turun sih. Mau belajar nge-track pakai disc brake kayaknya asik, Bang. Enggak juga ya? Jadi yang asik gimana? Ya udah tanpa rem aja. Selalu nih ya, fix gear never die ya. Oh. Ya lu jangan ngaku anak fix gear dong kalau lu pakai rem. Waduh. Kalau nama agama nggak boleh, Bang. Jangan ngaku anak fix gear kalau pakai rem gitu. Iya. Brake making you dead. Anjay. Sangat film premium ras sekali ini ya. Emang itu benar tuh, film premium ras. Buktinya ada teman kita yang pakai rem depan jatuh di bundaran ya kan. Apa? Lah itulah sama. Senior. Ya gitulah. Pakai rem depan dia. Memang. Iya kan? Gue jadi ingat ini, Bang, di cuplikan film premium ras tuh yang ceweknya langsung ngelepas rem saat itu juga kan gara-gara dia nabrak. Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi sebenarnya rem tuh diciptakan buat apa? Aksesoris. Menyala aksesorisku. Menangis. Jadi kalau lu main di fix gear tuh ya, kalau ada apa-apa tabrak, kalau nggak menghindar. Pilihannya cuma itu ya. Itu aja. Tabrak kalau nggak menghindar. Kecenderungan tuh nggak bisa menghindar, tapi kecenderungan nabrak. Nah, goblok berarti. Goblok. Super sekali. Gue bisa menghindar terus ya kan. Menghindar aja gitu. Bisa ada aja salah untuk menghindar tuh ada aja. Ada ya. Gue kan inget di film Premium Rush pada saat dia di lampu merah. Ini kesini ketabrak. Oh ya, kayak tiba-tiba slow mo gitu ya. Abang ngerasain feeling itu setelah pakai fix gear. Feeling itu ada. Ada pasti itu ya. Oh, feeling slow mo dan feeling premium rush banget. Tapi yang sebelum yang pas masih pakai MTB feeling itu belum ada apa sudah ada juga? Belum ada dong. Kan ada rem. Oh, jadi ngerasa aman gitu ya. Aja. Karena kalau sepeda yang nggak ada rem kita merasa nggak aman, jadinya tingkat fokus lebih tinggi gitu. Lebih tinggi gitu kan. Dan tingkat kadar kecerdasan Anda lebih tinggi juga. Woi, menyala beliau ini. Nyalakan apinya, bisa nggak gue kasih efek api ya? Ya, semoga bisa ya. Jadi kalau menurut gue fiksi itu apalah ya sepeda itu nanti gue bilang antara dua aja. Kalau nggak lu tabrak ya menghindar. Ya, sih, tapi memang ada sih Bang beberapa maksudku kejadian dengan teman-teman tuh memang ada yang berhasil menghindar dan kecenderungan banyak yang berhasil menghindar. Iya. Yang nabrak tuh sedikit. Ya, itu loh kadarnya rendah kan. Kadarnya rendah ya. Kadar ya lu pikirin aja sendiri apa kadar apa tuh kan. karena kalau sepeda nggak ada rem pikiran kayak harus ngeliat jalan gitu ya. Itu lebih fokus gitu. Lagian kita tenaga mesti ada cadangan. Gimana tuh? Untuk ngerem? Untuk ngerem. Untuk ngerem, sudah pasti kan? Pasti kan. Kalau nggak bisa menghindar dan antara dua tabrak apa nggak bisa menghindar ya takhir ya rem aja udah skip aja gitu. Quick stop lah sebutnya. Quick stop? Bisa quick stop aja. Bukan skip lah, quick stop. Gimana tuh quick stop tuh? Yang terbaiknya putar ke belakang banget gitu ya. Quick stop kayak rem cakram gitu. Tapi kakinya yang cakram nih. Iya. Suka gue kesombongan dia guys. Harus sombong anak biskuit. Harus sombong ya. Betul, Bangtasan diasingkan terus. Soalnya ini cek ya kan. Biskuit tuh sepeda sederhana tapi dengan kemampuan tingkat dewa. Wush. Uraikan abangku, kenapa bisa seperti itu? Iya dong. Bentar, fix gear itu sepeda sederhana tapi kemampuan tingkat dewa. Iya. Siap, uraikan abangku, menyala. Iya gimana maksudnya? Uraiannya gimana? Poin satu. Kenapa bisa itu tercetus kata-kata itu? Iya kan dia harus cadence dia harus bagus. Cadence 1. Endurance-nya harus bagus. 2. Speed-nya apalagi. 3. Aerobiknya udah pasti gitu kan. 4. Begitu dia juga harus kalau ada lawan dia yang road back dia mesti jago mainin interval. 5 aja. Jadi kalau dengan satu gear itu. Kan? Dengan satu gear tuh ya. Harus bisa semuanya, harus bisa multi talenta ya kan. Harusnya seperti itu. Jadi makanya sepeda space gear itu sepeda sederhana dengan kemampuan tingkat dewa. Itu ada di jurnalnya juga. Ada jurnal ya? Ada jurnal. Oke, nanti gue cari jadi penasaran gue. Abang baca itu di jurnal? Di jurnal. Wih, kalau jurnal berarti base-nya penelitian ya? Iya dong. Wih, menarik. Dan gue juga
sama pengalaman gue ngikut PSSI juga ya, kemampuan gue harus lebih daripada mereka. Iya, aku cukup penasaran sih, maksudku ketika pakai fixed gear di medan berlumpur ya kan, mainnya lumpuran kan, terabasan kayak gitu. Ada ini nggak sih, maksudku ada tingkat kesulitan sendiri nggak sih bang? Sangat. Kenapa tuh? Kan rekan-rekan gua kan mereka multi speed semua gitu kan, ada rem, mereka bisa gitu kan. Kalau bisa didiemin sepedanya. Kalau gua kan nggak terus gitu kan, pedaling terus. Gitu kan. Gua harus ngikutin orang yang jago. Yang jago pedaling. Kalau gue ngikutin orang yang gak jago pedaling, pasti gue kacau. Karena kakinya tiba-tiba stop gitu ya. Karena gue kadang kalau anak-anak fiskir tuh kadang kalau suka latah. Kalau ngikutin orang yang kalau pedalingnya tiba-tiba diem. Iya bang, betul. Kalau kita ngikutin orang yang anak road bike ya, dia kadang diem, kita tuh diem juga, kaget gitu. Iya, kaget. Dulu kan pernah ada tuh anak single spider yang ikut PCC, Hamdan. Dia kan pernah ikut PSSI juga tuh. Gue ngikutin dia kacau. Karena dia kan masih muda, kadang suka kenceng pedalingnya, kadang dia langsung tiba-tiba berhenti. Gue juga kan kayak gitu. Makanya gue ikutin orang-orang yang jago pedaling, bukan jago di sepedanya tapi pedalingnya nggak berhenti. Itu juga bang, kadang kalau kami looping, teman-teman kalau ada yang pakai torpedo biasa kami taruh di belakang. Soalnya pas di depan itu memang kerasa latahnya itu kayak gerdek kayak gitu. Soalnya kita ngerespon gitu kan. Karena kita terbiasa fixed gear tadi, seolah semua kaki itu harus terus berjalan gitu kan. Tiba-tiba stop tuh memang ini orang sit ya gitu kan, jadi kaget gitu. Iya, latah ya namanya ya. Makanya kalau lu ngikut sama orang yang multi speed semua, lu sendiri kalau yang fixed gear, lu mesti hati-hati gitu. Dan mereka juga tahu, oh si Jack kalau pakai fixed gear hati-hati, jaga jarak. Tapi sekarang udah enggak, udah tahu aja gitu. Udah senior. Udah jago. Abang-abangan udah jago. Udah setara guys. Abi abang pernah dog skid nggak? Dog skid apa sih, ngerem pakai sepatu gitu? Oh haram ya hukumnya. Keren. Kenapa tuh bang? Nggak bisa aja padahal. Nggak bisa. Gue kalau gue selalu dog skid sih bang. Kalau memang merasa nggak siap segala macam, biasa dog skid jadi andalan sih. Kalau gue mendingan ini sih ya mendingan ngepot gue malah. Kalau apa mendingan ngepot aja sih. Kadang kalau gue bang jadi masalah ini bang, coknya bisa tiba-tiba longgar tuh, nah jadi agak kaget kadang. Jadi aku kalau ngepot dalam keadaan kayak gitu, kalau nggak six ball tuh kayak nggak pede sumpah. Soalnya pernah sekali gue bang, lompat bang, pros kayak gitu langsung. Jadi ceket langsung. Mendingan ngepot sih daripada dog skid gitu ya. Kalau injak ban sekuat-kuatnya. Iya, kelihatannya kayak kampungan gitu. Anjing. Iya lagi. Gitu maksudnya. Yang pertama sepatu habis. Ban lu juga habis gitu kan. Ngapain itu aja. Mendingan tadi aja gue bilang antara dua aja, tabrak kalau kan menghindar itu aja. Enggak. Kalau ada pilihan ketiga, kenapa kita harus dua pilihan? Cukup dua aja pilihan tuh ya kan. Memang beda guys. Kalau suhu tuh ngomong pilihannya cuma ada dua hidup aja. atau mati kan kayak gitu ya. Nggak ada cuma dua aja pilihan. Hidup atau mati gitu. Sedangkan kalau teman-teman yang masih belum sepuh itu masih membuat pilihan cedera gitu. Cedera mah ya wajar aja sih. Wajar aja ya. Pak Bang pernah cedera nggak selama main sepeda? Kalau di fixie gue belum pernah jatuh. Kalau di MTB sering. Lagi kalau jatuh di belusukan kan malah dibully, malah disuruh dipraktekin lagi jatuhnya di kamera gitu. Nah gitu anak PSSI itu kan, walaupun bapak-bapak tapi kelakuannya kayak anak kecil ya. Tempat liburan bang. Ya. Karena kan habit kantor melelahkan, jadi wajar aja sih. Jadi kalau bulian-bulian di MTB itu lebih parah pada bulian-bulian di anak fiksi. Oh ya? Karena gimana tuh parahnya tuh? Jatuhnya paling di kamera, di videoin, di share di grup gitu kan, ketawain gitu, jadi bahan-bahan bulian. Kalau di fiksi kan cuma di situ-situ aja udah. Ya sih, karena memang kalau di foto atau di videoin nanti baper bawaannya gitu aja sih. Kayak teman kita dulu yang jatuh kita ketawain nih kan. Hilang gitu ya? Gitu. Ditelan bumi itu ya. Hilang selama beberapa jam ya? Hilang beberapa bilangnya
ngecas ya kan. Ngecas mental dia ya. Ngecas mental gak tuh. Menarik banget pengalaman banyak. Ada rencana mau nambah ini nggak? Mau nambah sepeda nggak, Bang? Karena gua kategorinya peturing. Peturing mah cukup satu sepeda aja sih ya. Jadi kalau untuk touring tuh sebenarnya sepeda touring lu justru sepeda lu yang dipakai sehari-hari itu buat sepeda touring. Gara-gara itu yang nyaman ya dan terbiasa ya. Setapannya biasa, settingannya udah ngerti. Jadi itu yang buat pakai touring sepeda. Oh, jadi abang nggak ada persiapan khusus kayak ganti rasio kayak gitu ketika touring? Enggak. Rasio harian nih yang abang pakai sering itu yang abang pakai setup touring gitu ya? Paling kalau untuk touring mah yang disiapin paling mental aja sih. Logistik gitu enggak ya? Logistik mah sekarang banyak warung pinggir-pinggir jalan. Oh, jadi stop aja di warung ya? Apalagi warung-warung yang plus gitu ya. Pernah nanyain nggak mereka mau kemana bang gitu? Iya, sering. Malah kalau anak touring sepeda tuh lebih diseganin di warung-warung. Oh ya? Kenapa tuh? Karena kasihan ngeliat kita kecapean. Iba. Antara disegani dan dikasihan gitu ya. Kan. Duduk bu, haus minum, oh iya nih minum gitu. Justru malah makin disegani, malah makin banyak orang pengen ngobrol, pengen tahu gitu kan. Bahkan mereka kadang-kadang suka ngasih jalan. Maksudnya mau kemana? Mau ke Kapuas? Oh lewat sini aja, lebih enak. Kesini. Lebih singkat waktunya, lebih hemat setengah jam atau sejam gitu kan. Selama abang main itu ya. Jadi selama gua touring tuh ke Kapuas, lu nyebrang di Ferry Mandomai, kalau sepeda gratis. Ya, kalau sepeda gratis? Gratis sepeda. Kalau rombongan juga tetap gratis selama itu sepeda ya? Enteng. Ditanyain nggak? Ditanyain. Mas mau bayar? Udah nggak usah. Respect nih ya. Sampai kenal tukang ferinya sama gue ya. Oh kenal ya, gile. Menyala Bang Jaka. Bosan kali lah ngeliat gue terus. Nah dia lagi gitu kan. Nih orang nggak selesai gitu. Kapan selesainya gitu kan. Kemarin ke rantau misinya ngapain bang? Ke rantau mah iseng aja sih ya, itu pakai MTB hanya iseng aja sih. Iseng ya? Iseng aja gua ngeliat plang aja gitu kan. Ada tuh plang yang di jalan rantau belok kiri, ya gue ikutin aja sini. Nyampe. Udah nyampe bingung mau ngapain? Mau pulangnya. Iya, terus nginap di rantau. Ya nggak balik lagi aja malam-malam. Gitu. Balik ke mana? Ke Banjarbaru lagi. Oh, berarti sebenarnya target abang tuh ke Banjarbaru tempat keluarga tadi ya. Cuman ke rantau itu nyambi aja gitu ya. Aja pagi-pagi sepedaan gitu ada plang. Pagi-pagi sepedaan lagi jalan-jalan gabut tuh berarti. Ada dulu. Gabutnya 2 jam guys. Gabutnya 2 jam. Bayangkan abangku menyala banget beliau nih ternyata ya. Ngeliat plang ada rantau, ya udah kesana gitu. Ikutin aja udah. Tapi kelihatan kan berapa ratus kilonya itu? Iya lupa aja. Iya tapi abang melihat itu kan. Iya, tapi lanjut aja gitu ya. Aja ya kan. Ya namanya juga orang penasaran gitu kan. Gila. Itu aja, seru aja gitu kan. Ini nih skena sampai tua bro. Itu tidak mengenal usia. Iya. Makanya kalian jangan melempem masih muda. Iya yang muda belum tentu lu nyampe sampai gua. Nah kasih paham dulu bang. Yang muda yang suka melempem tuh bang. Yang mana? Yang suka broken heart? Iya dikit-dikit patah hati bikin malu bang ya. Minyak sepedanya dong. Iya. Tapi setiap abang perjalanan kayak tadi pagi itu berarti abang nggak pernah prepare kayak bandala apa gitu enggak ya? Yakin aja gitu. Wow. Yakin aja gitu. Keren. Karena kan gua touring kalau nggak sendiri. Sama Tuhan gitu. Iya. I can love you in the dark. Menyala ya mas-mas ya? Menyala ya beliau ini. Itu ya, yakin aja gitu. Yakin aja. Banyak orang baik di dunia ini. Banyak orang baik di dunia ini. Kadang pada saat gua perjalanan jauh suka ada yang ngasih minum. Sering bahkan? Enggak juga ya? Ada aja. Tapi ada minum, aja ya? Ngasih uang, ada. Ketemu peturing yang lain, ada pernah. Peturing motor atau sepeda? Enggak, peturing sepeda. Oh gitu? Kalau peturing motor gue cuekin. Soalnya dia pakai mesin. Oh pakai mesin ya? Fuck mesin. Abang kenapa sih secinta itu dengan sepeda bang? Gue kualat.
Kualat. Pada dasarnya gue kualat. Kenapa tuh? Gua kita flashback ke masa kecil gue ya. Oke. Masa apa nih? SD, SMP? Masa SMP gue. SMP, oke. Jadi kan gue dulu SMP tuh kerjaan gue tuh begadang terus gitu kan. Jadi ada temennya bokap gue, temen bokap gitu kan. Dia tuh ke back to work. Oke. Tiap kali gue berangkat bergadang, dia baru pulang. Dia pulang, dia kerja. Gue berangkat begadang kayak orang berangkat kerja. Berangkat begadang tuh. Jam 8 gitu kan. Dia baru pulang, gue kadang, om, begadang, iya. Gue begadang gitu kan. Sampai subuh gitu kan. Gue subuh pulang, dia baru berangkat. Oh, selalu ketemuan tuh ya? Selalu ketemuan. Tiap hari. Tiap hari, terus. Kata gue teh, gue mikir dalam hati gue teh, ini orang gitu kan, rajin banget gitu kan, kerja pakai sepeda gitu kan. Dia ada, kan gue di Bogor, dia kerja Jakarta. Bogor Jakarta lumayan dong, ya kan? Berapa kilo itu ya? Bogor Jakarta mungkin mungkin tempat kerja dia bisa 30 kiloan gitu kan. 30 tiap kayak hari. Si Nitang Kiling gitu ya, Bang ya. Gitu kan. Dia pakainya Federal, pakai sepeda Legend itu ya. Legend banget itu. Dalam hati gue tuh ini orang kerja pakai sepeda gitu kan, kurang kerjaan kata gue. Kurang kerjaan gitu Bang ya. Terus. Bokap gua aja pakai jemputan ya kan. Oh dia pakai sepeda gitu ya. Pakai sepeda udah gitu. Gayanya sama kayak gua gini, celana pendek, agak ngepang gitu ya. ngepang, kacamata, pokoknya trendy banget lah. Trendy banget. Kekinian banget lah. Kekinian banget gitu. ya. Tapi konsisten dia Bang. Konsisten dia. Mungkin sekarang masih hidup kali lah. Amin gitu. Salam aja buat abangnya kalau nonton ya. Pas udah gitu, gua sering mikir gitu nih orang kok kurang kerjaan gitu. Udah bertahun-tahun gitu lama sampai gua di Palangka ini kerja gitu kan. Gue masih pakai motor, begitu gue pengen pakai sepeda gitu kan. Tiba-tiba aja tuh. Tiba-tiba aja pengen pakai sepeda. Terus gue kerja pakai sepeda, kok gini banget ya, seru gitu kan. Seru gitu ya. Capek tapi seru. Gitu kan. Capek tapi seru gitu. Seru gitu kan. Udah ya gue pakai sepeda sampai sekarang gitu kan. Oh, dari jadi 2012 itu ya, dari 2012. Keculahan itu kali lah, kualat kali gua sama orang tua ya kan. Lu jangan pernah ngomongin orang tua. Ya. Kualat lu guys. Sampai gua dulu pas gua kerja di Tabengan, gua mutusin ke kantor pakai sepeda tuh gua mikir 1 tahun. 1 tahun tuh. Tapi posisi belum ada sepeda. Udah ada. Kalau udah sering main sepeda sih. Tapi kan kalau untuk kita ngambil keputusan untuk back to work tuh kan kita harus panjang mikirnya. Belum ban bocor, belum hujan, lu harus hadapin itu semua kan. Jangan kayak banci gitu kan. Jangan kayak banci. Cuma setengah-setengah, jangan. Makanya gue mikir setahun gue mikirnya. Terus tapi tetap dalam jangka waktu setahun itu gue selang-seling pakai motor, pakai sepeda, pakai motor, pakai sepeda. Pas udah setahun, udah gue putusin ya udah gue pakai sepeda aja sampai sekarang. Tuh, dari 2012 tuh. Dari 2012 tuh Bang, back to work. Back to worknya mah dari pas 2020 kan. 20 ya. Dari 20 sampai 2025 ini pakai full sepeda. Udah full sepeda. Kecuali jalan sama keluarga ya. Kalau jalan sama keluarga sama anak gua paling naktir es krim di Indomaret. Itu pun seminggu sekali. Ya. Minggu doang. Itu pun nggak nyampe 5 menit ya kan ke Indomaret dekat rumah. Terus balik gitu ya. Udah. Jadi sisanya gua pakai motor tuh seminggu cuman 10 menit. Abang pakai motor. Oh, pantas jadi agak ini ya. Agak gaptek. Boleh Bang minjem korek Bang? Oh iya, lama betul dari tadi nih. Ya kayak gitu, jadi apalah. Lu mesti konsisten, jadi pilihan apalah. Fifth gear tuh kalau menurut gua pilihan hidup. Anjir, filosofis bet nih. Pilihan hidup. Gimana tuh Bang maksudnya? Ya pilihan hidup lu ya apalah. Lu kemana pakai fifth gear gitu kan. Jadi harus apalah. Harus apa tuh? Lu harus muter otak gitu gimana fifth gear lu tuh bisa kemana-mana. Bisa cross country, bisa touring, bisa ngeceng, bisa kaceran gitu. Jadi lu harus pikirin gimana sepeda lu bisa jadi seperti itu. Makanya gua ngerakit sepedanya ya seperti itu yang sekarang ini gitu. Iya, itu bisa dipakai buat aspal bisa, oke, ngebut-kebutan oke, buat main belusukan juga oke gitu kan. Back to work apalagi gitu kan. Kalau gua sih pengen juga sebenarnya ke gravel Bang, cuman yang gua pikirin tuh kayak
sepeda lu ya, sepeda si Brian itu kan setup bannya agak kempes gitu gak sih? Iya kan? Aku tuh kayak ngerasa berat banget itu sepeda kayak gitu sih. Tapi empuk gitu loh. Mungkin aku nggak terbiasa dengan itu kali ya gitu. Bukan nggak terbiasa. Anda harus tahu diri. Badan Anda tuh gede. Jadi, tit. Jadi apa tuh? Jadi bisa diri gitu kan. Mungkin kecil lagi dikit aja. Baru nanti oke gitu. Soalnya kan kalau main gravel sama belusukan tuh badan yang kena siksa. Ini habis nih. Habis tuh ya. Badan habis. Habis kenapa tuh? Habis kan benturan-benturan. Benturan ini deg. Habis ini. Habis itu ya. Habis itu lah. Stang geter ya Bang Jack? Hah? Stang geter. Siap. Dikit lagi ya. Berapa nih? Kalau berat gue kan 85 nih, 80 nih. Kecil jadi berapa nih? Ya, 65-an lah. 65 ya. 65 nanti gue ganteng banget gimana, Bang? Ya biarin aja. Itu ya, baru kali ini MC di roasting, mantap memang. Nama juga di roasting abang-abangan. Soalnya bakal nyiksa ke elunya gitu kan. Kasihan ke elunya nanti nyiksa. Ya nanti kapok. Yang ada nanti nggak mau lagi sepedahan. Yang ada nanti sepedanya disalahin. Tapi bang gue tuh kadang ngerasa ini sih memang ini kalau kurang sepeda tuh memang ngerasa apa ya, melempem sih. Kadang gue ngerasa tuh barometernya keringat bang, barometernya. Jadi kayak ketika gue ke bundaran naik sepeda tiba-tiba basah tuh berarti fisik sedang melempem. Tapi kadang akhir-akhir ini gue ngerasa juga nggak nyaman sama sepeda gue, entah kenapa gitu. Apakah itu faktor kurang sepedaan atau sepedanya yang tidak nyaman menurut abang? Anda labil berarti. Wah. Itu aja. Minta masukan tiba-tiba diceng-cengin anjir. Berarti saya masih labil ya? Masih labil. Seharusnya dipaksa aja itu ya? Paksa aja. Tapi juga bisa kok. Kayak gue juga dulu baru punya MTB yang tadi gue ceritain yang beli pertama kali itu MTB Cosmic TX kan itu bannya 26. Tapaknya gede. Langsung ke Kapuas. Langsung ke Kapuas? Dari pagi sampai malam nyampe Kapuas. Dipaksain aja gitu. Jadi kalau kita dipaksain tuh tahu kekurangan kita sama kekurangan sepedanya di mana. Ketika dalam return yang jauh itu jadi udah sering gitu tadi ya. Kalau bukan masalah harus di-upgrade, harus di-upgrade yang lebih mahal enggak. Tapi kekurangan sepeda lu di mana? Mungkin di bannya harus dialusin atau pedalingnya lu harus dilatih lagi disiplinnya gitu aja sih. Disiplin aja pada dasarnya. Sehari minimal berapa jam, Bang? Sepedahan. Rute gua tuh dari pagi-pagi tuh dari Bundaran Besar ke Pal 10, ke Lintas, Maduhara, Kereng, Kelawang, Bandara, RTA, baru ke rumah lagi gitu. Itu jam balik gitu? Waktu balik? Enggak, waktu pagi-pagi. Setiap hari? Setiap pagi. Jam berapa lu start? Ya abis pagi 5:30. 5:30 udah start tuh sepedaan sejauh itu tuh. Baru kantor? Anjay, itu mah bukan back to work itu. Olahraga to work itu. Ya lo disiplin. Keren. Harus disiplin. Berarti tidur jam berapa kalau bangun jam segitu, Bang, dan olahraga sekuat itu? Tidur mah ya semampu, maksudnya tidur mah sengantuknya aja. Sorry, kita pernah sekali sampai jam 4. Itu bangun 5:30 sepedaan juga langsung. Masih harus tuh. Harus. Itu soalnya buat ngejaga mood lu sama disiplin aja gitu. Ngejaga mood sepeda dan ngejaga mood juga. Jadi sama ngejaga omongan lu yang lu anak goes tapi lu nggak pernah goes ya ngapain? Ups. Keren. Lu anak goes tapi lu nggak pernah goes gitu ya. Gila. Beliau ini diam-diam menyala sekali bikin konten. Jadi keren. Apalah, lu jangan ngikutin cara gua dulu gitu. Lu pagi-pagi dari rumah ke bundaran, keliling-keliling, pulang lagi udah gitu aja dulu. Berarti nggak usah ada jarak yang spesifik dulu ya. Nggak harus. Yang deket-deket gitu aja dulu, upgrade tipis-tipis lah gitu ya. Gitu aja dulu. Jadi yang di-upgrade tuh bukan spare partnya, tapi skill lu gitu aja. Soalnya kalau pas gear ya segitu-segitu aja sih gearnya. Iya gitu-gitu aja sih memang tergantung kitenya aja sih lagi mau. Emang kalau menurut gue kayak gitu-gitu aja sih, lu mau pakai sepeda apapun juga ya. Kalau skill lu segitu ya segitu aja udah. Tapi gua
bukan pemain speed ya, bukan main cepet-cepetan enggak. Tapi kalau main endurance oke gue layanin kemanapun. Kalau main long ride oke gue layanin kemanapun gitu kan. Tapi kalau main speed gue nggak berani. Gue masih belum nyampe ke situ ilmu gue gitu kan. Balapan sama Bang Arab mau? Oh Bang Arab, aduh. Kayaknya ada lawan yang lain nggak ya? Wede, ada lawannya lain nggak lah? Enggak, maksudnya kayak gue gitu aja sih. Oh, Bang Arab juga ini endurance-nya juga kuat dia, jauh-jauhan juga beliau. Gitu? Iya, Dia dia. tahu deh. Wih, ya Bang, senior banget nggak teman-teman? Iya. Bang Arab jauh mainnya Bang. Iya. Sampai ke Pebun. Sampai ke Pebun, udah main. Pebun, Panglambun. Gitu. Iya Bang Arab. Naik bis. Enggak, naik sepeda dong. Kan dia sepeda. Mana sih? Tuh. Kok gua nggak percaya ya? Percaya kok, harus percaya. Gua mah enggak. Nggak terima gua. Tuang dulu deh, tuangnya ya. Keren-keren nih, tua-tua ngepang nih bro. Kayaknya kok nggak masuk akal gitu lah. Di luar Nurul ini. Udah kita ganti aja kali ya. Coba dong, kenapa muda-mudi harus sepedaan Bang? Kenapa gitu kan? Kenapa mereka harus mencoba sepedaan? Iya ngejaga mood aja kali lah. Ngejaga mood ya. Karena kalau olahraga, sepedaan itu lebih bagus gitu ya moodnya. Iya sih, kok betul. Daripada lu main dunia maya terus ya kan. Scroll Scroll, sampai mampus tuh ya. Iya, yang ada ke kamar mandi ujung-ujungnya ya kan. Nah, gitu, ini sepeda. Iya lagi. Tapi yang enak ya mungkin untuk anak muda mah fixed gear kali lah. Awal itu kali. Iya, gerbang pembuka kali ya. Dari fixed gear mereka mungkin nantinya bisa ke RB. Tapi gue yakin dari fixed gear lari pasti pada ke RB semua RB, sih. ya. Ada lah teman kita contohnya. Ada. Mau disebutin namanya? Hah? Mau disebutin namanya? Boleh. Yang pakai sepeda karbon. Oh, yang karbon. Yang katanya climber gitu. Oh, itu Ini nih. itu keren sih. Yoi. Siapa ya? Siapa ya? Ya, gue coba mengingat juga, Bang. Lupa soalnya. Sialan. Lagi nonton video dia, guys. Iya, itu kan larinya kan pas pada ke road bike gitu kan. Anak fixed gear gue yakin larinya pasti ke road bike gitu kan. Soalnya dia udah terbiasa dengan ban kecil. Ya, ban kecil. Dengan betul. ukuran diameter 700 dibanding ke MTB. MTB mah lebih apa lah? Lebih apa tuh? Kotor kali lah. Iya sih, ya karena sering belusukan itu Bang ya. Jadi harus rutin pulang ya. kalau nggak kotor ya bukan MTB-an gitu ya. Bukan ya. Kalau fixed gear pulang kotor, Wah, itu sih nyasar. intinya Nyasar kemana tahu orang gitu. Kena banget jokesnya. Nyasar ke kebun. gasar kebon ya. Emang ada yang gitu ya? Ada. Kadang belusukan juga kami, Bang. Iya. Pasar. Oh iya, becek lah. Ya seru aja kadang ke pasar tuh kadang-kadang juga sih. Gak setiap hari juga. Jadi mau sampai kapan nih sepedaan Bang? Sampai malaikat maut jemput gua kali lah. Oh. Kelas Iya, itu King. Soalnya kalau sepedaan tuh semenjak gua sepedahan, gua nggak pernah pilek, nggak pernah masuk angin. Andai kata pun sakit paling cuma sehari, besoknya sepedaan langsung sembuh. Ya sepeda nih menyembuhkan Anda ya. Iya, soalnya kan ini daya tahan tubuh naik lagi gitu. Anjay. Jadi itu yang membentuk Abang sangat kuat sekali untuk ngepang dan bersepeda kemanapun itu ya. Iya, karena pasti, sudah terbiasa. Yang pasti mah ya kuat malunya itulah. Kuat malunya. Tapi kalau hujan segala macam di tas ada siap ini juga nggak sih, daypack atau untuk peralatan elektronik gitu Abang nggak sering bawa nggak sih? Enggak ya, memang tasnya jauh dari alat elektronik kecuali handphone ya. Iya kan, mood gua hujan tuh ya anugerah aja sih. Jadi hujan mah ya udah aja hantem aja. Tapi sepeda dibongkar ke rumah. Bukan maksudnya dibersihin gitu anunya apa BB-nya apa kan. Paling kalau udah sampai rumah paling dicuci gitu aja biasa aja. Baca aja ya. Cuci disiram aja biar nggak masuk angin kali lah. Kena air hujan gitu. Tapi sering Abang servis sepeda Sendiri aja gua. Sendiri aja di rumah ya? Daripada ke bengkel ribet.
Enggak bukannya ribet sih, apalah. Mending kalau tukang bengkelnya ngerti gitu kan kadang-kadang nggak ngerti gitu ya, terima-terima aja. Gue aja idealis orangnya. Mesti gue lihat gitu kan, diketok dikit kan gue marah gitu kan. Apain gue ketok sepeda gue gitu kan. Seharusnya nggak boleh diketok malah diketok gitu ya. Jadi kalau emang bisa sendiri aja gitu aja. Pernah nggak kejadian kayak gitu bang? Ada pernah pas gue ganti bearing di pasar. Bearing apa nih, headset, BB? Hub, oke. Belakang. Hub gue diketok-ketok gitu. Terus. Apaan nih orang? Seharusnya gimana? Ya udah dimenain udah pasrah ya. Biasanya kalau ganti bearing nggak pernah diketok kalau abang ya? Gue nggak bisa. Nggak bisa. Tapi mungkin sekarang bisa kali lah. Banyak kok. Gitu. Soalnya gue nggak punya kuncinya, kunci kones dia kan pakainya yang tipis gitu kan ada jalannya kunci kones itu nggak bisa, gue nggak ada gue kuncinya itu aja. Selain bengkel sepeda di sini juga bengkel skena bang. Bengkel moral juga. Ini lagi episode bengkel skena. Karena latar belakangnya kunci ya guys ya. Siap mengunci hidup Anda yang tidak beres. Panjang sih sebenarnya perjalanan beliau ini ya terhadap sepeda dan cukup veteran sih di bidang sepeda ya bang ya. Iya. Veteran banget. Sampai hari ini nggak pernah ngerasa lesu juga sepedaan bang ya? Enggak sih. Soalnya gue ini aja sih pada dasar kan ya laki-laki kan yang dipegang omongannya gitu aja sih. Gue udah bilang pengen pakai sepedaan terus ya harus pakai sepedaan terus gitu aja sih. Kecuali ada hal-hal yang mepet baru gitu ya, pakai motor gitu ya. Sama bisa pakai sepeda terus pokoknya ya. Sepeda itu gitu. Soalnya kalau untuk sepedahan untuk di Kalimantan kalau menurut gua enak. Kenapa tuh? Nggak macet. Udah gitu pengguna jalannya masih bisa toleransi. Belum ada yang gua datang nih ada mobil dia masih mau berhenti. Lewat sepeda. Nggak mau rebut-rebutan enggak. Di sini masih ada toleransinya. Masih tinggi toleransinya gitu kan. Udah gitu jalannya nggak macet, enak gitu kan. Itu aja sih yang bikin gua beruntung tinggal di sini tuh gitu aja. Nggak ada rencana pindah. Pindah kemana? Wah. Menarik. Kasih closing statement yang paling bold dulu buat mereka bang. Just be yourself aja. Anjay. Just be yourself. So itu yang paling susah dalam hidup. Itu yang paling susah dalam hidup Itu yang paling susah dalam hidup ya. Jadi diri lu sendiri tuh paling susah. Lama itu ngebangun itu. Mencari jati diri dan menjadi diri sendiri itu. Jadi diri sendiri aja paling susah itu. Apalagi tapi menjadi orang lain lebih mudah. Ya mudah itu. Tinggal modal menjilat doang ya kan. Itu aja untuk hari ini ya guys ya. Thanks Bang Jack untuk sharingnya. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Soalnya cukup seru sih dengan Bang Jack. Apakah kita mungkin hadirkan Mas Arab di sini? Keputusan ada di tangan Anda. Mungkin Raja Takir kali. Itu aja untuk hari ini. Mi Franky Okada. Jack. Oke, stay chill out. Peace. Gokil. Seru juga ternyata ngobrol sama abang. Gue mesti kayak gitu. Oh iya. Mesti jangan ngeliatin kamera, gue ngomong. Makanya tadi ngeliatin ini terus nih kan. Kapan gue